Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul lingkungan sebagai media pembelajaran. Pertama, pengertian lingkungan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkungi atau melingkari. Pengertian lainnya yaitu sekalian yang terlingkung di suatu daerah. Dalam Kamus Bahasa Inggris, istilah lingkungan ini cukup beragam, diantaranya circle, area, surroundings, sphere, domain, range, dan environment, yang artinya kurang lebih berkaitan dengan keadaan atau segala sesuatu yang ada di sekitar atau sekeliling. Jadi lingkungan sumber belajar adalah suatu tempat atau ruangan yang terdiri dari makhluk hidup dan benda mati yang dimanfaatkan manusia untuk belajar sehingga terciptanya budaya manusia. Jenis lingkungan belajar. Lingkungan masyarakat dapat dimanfaatkan dalam proses pendidikan dan pengajaran secara umum. Dapat diberikan menjadi 3 jenis lingkungan belajar, yaitu 1. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar ini berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat, seperti organisasi sosial, adat, dan kebiasaan, mata pencarian, kebudayaan, pendidikan, kependudukan, struktur pemerintahan, agama, dan sistem nilai. 2. Lingkungan alam. Lingkungan alam ini berkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora, fauna, dan sumber daya alam. Lingkungan alam tepat digunakan untuk bidang studi ilmu pengetahuan alam. 3. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini terdiri dari irigasi atau perairan, bendungan, pertamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Yulianti. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu teknik menggunakan lingkungan. 1. Survei. 2. Camping atau berkemah. 3. Field trip atau karya wisata. 4. Praktik lapangan. 5. Mengundang narasumber. 6. Proyek pelayanan dan pengabdian pada masyarakat. Materi selanjutnya, langkah dan prosedur penggunaan lingkungan belajar. 1. Langkah persiapan. 2. Langkah pelaksanaan. 3. Tindak lanjut. Sekian, terima kasih. Pada poin kelima, kelemahan dan kelebihan lingkungan sebagai sumber belajar. Kelemahan lingkungan sebagai sumber belajar ini sering terjadi dalam teknis pengaturan waktu dan kegiatan belajar. Misalnya, ada kesan dari guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menghabiskan waktu untuk belajar di kelas. Yang kedua yaitu kelebihan dari lingkungan sebagai sumber belajar ini cukup banyak, antara lain bahan-bahan yang dipelajari lebih banyak dan faktual sehingga kebenaran lebih akurat. Yang kedua, kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif. Yang ketiga itu sumber belajar menjadi lebih kaya karena lingkungan yang dipelajari bisa beraneka ragam. Yang terakhir yaitu siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungan.